Titi Isnora, NIM 19226, mahasiswa dari Stekip Askia Padang, dosen pengampu Tesya Cahyakusuma MPD. Materi yang akan saya sampaikan tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Menurut Santrok dalam Sujiningsih mengatakan bahwa perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. Secara umum, anak usia dini dikelompokkan dalam usia 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun dengan karakteristik masing-masing. Yang pertama, usia 0-1 tahun. Usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Berbagai karakteristik usia bayi ini dapat yang pertama, mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. Selanjutnya, usia 2-3 tahun. Pada usia ini dapat beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik khusus untuk anak usia 2-3 tahun. Yang pertama, sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Yang kedua, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, dan belajar mengungkapkan isi dan pikiran. Yang ketiga, mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Selanjutnya, usia 4-6 tahun. Usia 4-6 tahun memiliki karakteristik yang pertama berkaitan dengan perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot kecil maupun besar seperti manjat, melompat, dan berlari. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu seperti meniru, mengulang pembicaraan. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir sangat pesat ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dan sering anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat. Bentuk permainan anak sudah bersifat individu, bukan permainan sosial, walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama. Selanjutnya, karakteristik perkembangan anak usia dini ini dapat dilihat dari beberapa ciri khas. Yang pertama, perkembangan jasmani atau fisik dan motorik. Perkembangan fisik motorik mengikuti pada pola perkembangan yang sama, yaitu hukum Cephallo-Caudal dan hukum prosigmodistal. Oleh karena itu, perkembangan fisik dan motorik anak dapat diramalkan apakah normal ataukah mengalami hambatan. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi ada perbedaan laju perkembangan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada dasarnya berhubungan dengan konsep-konsep yang dimiliki dan tindakan kognitif seseorang. Oleh karenanya, perkembangan kognitif seringkali menjadi sinonim dengan perkembangan intelektual. Dalam proses pembelajaran, seringkali anak didapatkan kepada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Kegiatan itu mungkin dilakukan anak secara fisik seperti
mengamati penampilan objek yang berupa wujud atau karakteristik dari objek tersebut. Tetapi lebih lanjut, anak dituntut untuk menanggapinya secara mental melalui kemampuan berpikir, khususnya mengenal konsep, kaidah, atau prinsip atas objek, masalah, dan pemecahannya. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi sehingga pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, bunyi, lambang, dan gambar. Melalui bahasa, manusia dapat mengenal dirinya, penciptanya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Selanjutnya, perkembangan emosi. Setiap orang memiliki pola perkembangan emosi yang sama, sekalipun dalam variasi yang berbeda. Variasi tersebut meliputi segi frekuensi, intensitas, dan jangka waktu dari berbagai macam emosi, serta usia pemunculannya yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi. Oleh karena itu, emosi anak kecil tampak berbeda dari emosi anak yang lebih tua atau orang dewasa. Ciri khas emosi anak adalah emosinya kuat. Emosi seringkali tampak, emosinya bersifat sementara labil, dan emosi dapat diketahui melalui perilaku anak. Dan yang selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan emosi mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Maka ada pola sikap anak tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan tertentu. Oleh karena itu, memungkinkan untuk meramalkan perilaku sosial yang normal pada usia tertentu. Juga memungkinkan perencanaan jadwal untuk mendidikan sikap dan keterampilan sosial. Pada semua tingkatan usia, kelompok sosial memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan sosial. Pengaruh tersebut paling kuat pada masa kanak-kanak dan masa remaja awal. Oleh karena itu, memungkinkan permainan tentang anggota mana dalam suatu kelompok sosial yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap anak-anak pada usia tertentu. Dan perkembangan kepribadian. Yang pertama, nilai moral. Kegiatan belajar pola orientasi moral anak taman kanak-kanak. Pada usia taman kanak-kanak, anak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka mengembangkan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral positif atau ketaatan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal moral yang didasari oleh kognitif motivation aspek dan affection motivation aspek. Yang kedua, nilai agama. Agama adalah aturan dan wahyu Tuhan yang sengaja diturunkan agar manusia dapat hidup teratur, damai, sejahtera, bermartabat, dan bahagia baik dunia maupun akhirat. Ajaran agama juga berisi seperangkat norma yang akan mengantarkan manusia pada suatu peradaban. Dengan demikian, eksistensi agama merupakan kebutuhan primer bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, agama sangat perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak didik dalam berbagai institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal. Selanjutnya, kesadaran beragama. Kesadaran beragama mengingatkan sedemikian luasnya pembahasan-pembahasan yang menyangkut pembentukan dan sejalan dengan topik yang dibahas, maka pembahasan tentang pada anak yang dimaksudkan di sini adalah anak pada fase pertama, yaitu usia prasekolah,
dan fase kedua anak usia sekolah atau 6-12 tahun. Perkembangan bayi dan kanak-kanak yang masih muda ini sangat bergantung pada pemeliharaan dan bantuan orang dewasa, terutama ibunya. Setelah mengalami ketergantungan yang mutlak pada ibunya, anak yang berumur 3-4 tahun ingin melepaskan diri dari pengaruh dan kewibawaan ibunya. Pada saat itu, anak mulai menyadari bahwa ia pun seperti orang lain yang mempunyai kebebasan berbuat, berkehendak, dan melakukan apa saja yang diinginkan seperti ayahnya, seperti ibunya, dan seterusnya. Pada masa anak usia sekolah ini, sikap anak yang egosentris diganti dengan sikap objektif dan empiris berdasarkan pengalaman, dan kelak pada usia 13-14 tahun, sikap tersebut berkembang jadi logis, rasional. Emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedang unsur intelek dan akal budi jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar dalam keadaan normal. Pikiran anak usia sekolah dasar ini berkembang secara berangsur-angsur dan secara tenang. Anak betul-betul berada dalam stadium belajar, di samping keluarga sekolah memberikan pengaruh yang sistematis terhadap pembentukan akal budi, pengetahuannya bertambah secara pesat, dan iklim yang egosentris. Anak memasuki dunia objektif dan dunia pikiran orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want some good day.